Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Oke, saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti video pembelajaran kita seperti biasa ya. Baik, pagi ini bertemu lagi dengan saya Fadilah Fitriana Sari dalam video pembelajaran prakarya kelas 8 untuk SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Ya, kita pada pertemuan hari ini akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman. Nah, ini peta materi yang sudah saya lampirkan juga pada materi di minggu kemarin ya, di minggu sebelumnya. Jadi pada minggu kemarin kita sudah membahas pengertian dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian kita juga sudah membahas jenis dan manfaat atau karakteristik dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian teknik pengolahannya juga sudah kita bahas. Ya, dan pada minggu ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan pengolahan atau proses pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Ya, di sini bisa dilihat di peta materinya pada bagian tahapan ini ada beberapa tahapannya ya. Oke ya, tahapan yang pertama adalah perencanaan. Di sini ada di tahapan perencanaan ini ada dua ya. Yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu dan menemukan ide dan gagasan ya. Kemudian setelah perencanaan kita ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini meliputi persiapan alat bahan dan proses pembuatannya. Kemudian setelah pelaksanaan kita masuk ke tahapan penyajian dan pengemasan. Setelah itu produk yang sudah jadi itu akan dievaluasi ya. Nah, dalam tahapan pengolahan, dalam proses pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman ini tentunya kita harus selalu memperhatikan keselamatan kerja ya. Oke, baik, kita akan masuk langsung ke materinya. Dalam mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar memiliki nilai kemanfaatan sehingga dapat mempertanggungjawabkan baik secara ekonomi dan kebutuhan. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah tahapan atau proses pembuatan dalam mengolah bahan pangan agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Nah, untuk mengingatkan kembali tahapan pembuatan pengolahan yang sudah kalian pelajari di kelas 7, berikut akan Ibu sajikan bagan alur atau tahapan pengolahan ya. Di sini bisa kalian lihat ya. Dimulai dari tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini yang perlu kita lakukan pertama adalah identifikasi kebutuhan ya atau menganalisis kebutuhan pengolahan bahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok atau keluarga saat ini ya. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan ya. Jadi kita identifikasi dulu kebutuhannya untuk menemukan ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Nah, setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan ide gagasan ya, yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil dari identifikasi kebutuhan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, nah setelah tahap perencanaan, kita masuk lagi ke tahap pelaksanaan atau pembuatan.
Ya, di tahap ini, tahap pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Ya. Pada tahap persiapan ini, kita merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat, dan pengolahan pangannya, atau pembuatannya mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses pembuatan. Ya. Dalam proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya ini masuk ke tahap pelaksanaan dan pembuatan ya. Oke, selanjutnya setelah tahap pelaksanaan dan pembuatan, masuk lagi ke tahap penyajian dan pengemasan ya, penyajian atau pengemasan. Ya, di sini kita harus memilih wadah penyajian ya dan memperhatikan estetikanya. Kemudian wadah kemasan ya, kalau dikemas memperhatikan estetikanya dan juga yang pasti adalah kesehatan ya, kesehatan dari pengemasan dan penyajiannya. Oke, nah selanjutnya setelah disajikan atau setelah dikemas ya, produk tersebut dievaluasi ya. Pada tahap evaluasi ini kita maksudnya adalah merasakan hasil atau produk pengolahan pangan ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi kalau rasanya masih kurang pas atau ada tahapan-tahapan yang terlewat gitu ya, nanti ini akan kita evaluasi pada tahapan ini ya. Nah, kalau masih ada yang kurang, baru kita nanti akan balik lagi ke tahap perencanaan ya, tahap perencanaan. Oke, ini adalah alur atau tahapan pengolahan ya. Untuk bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Oke, kandungan serealia dan umbi-umbian sebagian besar adalah karbohidrat. Sehingga penduduk Indonesia mengolahnya menjadi makanan pokok. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pada materi di minggu kemarin ya, di minggu sebelumnya, makanan pokok itu adalah makanan yang menjadi gizi atau nutrisi dasar, yaitu karbohidrat. Karbohidrat menjadi sumber energi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, makanan pokok biasanya perlu dilengkapi dengan lauk pauk agar tercukupi kebutuhan dan mencegah kekurangan gizi atau nutrisi. Ya, jadi kalau makanan pokok itu tidak disajikan tersendiri, tapi juga disajikan dengan lauk pauk untuk pendampingnya untuk mencukupi kebutuhan dan mencegah kekurangan gizi dan nutrisi. Ya. Nah, suatu makanan akan menjadi makanan pokok karena kebiasaan turun-menurun sehingga mampu mempengaruhi psikis konsumennya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti merasa ada yang kurang jika kita belum mengkonsumsi makanan pokok yang biasa dimakan. Ya, nah makanan pokok Indonesia ini sangat beragam, tergantung pada tradisi dan kearifan lokal masyarakat setempat. Ada beberapa olahan bahan pangan makanan pokok, dari pangan serealia dan umbi yang menjadi makanan khas daerah di seluruh Nusantara. Oke, nah ya selanjutnya untuk menjadi makanan pokok ya ada beberapa syarat makanan agar bisa dijadikan sebagai makanan pokok ya. Antara lain yang pertama adalah mengandung karbohidrat, kemudian bersifat mengenyangkan, rasanya netral, kemudian dia memiliki harga yang murah, selanjutnya mudah untuk ditanam, mudah juga didapat, dan yang pasti mudah diolah ya. Dan yang terakhir dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, serealia dan umbi-umbian ini kaya akan karbohidrat sehingga dapat menjadi makanan pokok manusia. Bahan pangan kacang-kacangan lebih banyak diolah menjadi makanan kudapan dan pelengkap atau pendukung suatu makanan.
Misalnya, pecel sayuran diberi bumbu kacang pecel ya. Gado-gado dengan bumbu pendukung bumbu kacang gado-gado dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menguraikan beberapa contoh olahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan pokok dan khas daerah Indonesia. Ya, yang pertama adalah pengolahan bahan pangan serealia. Pangan serealia yang pertama adalah beras ya. Beras pasti kalian sudah tahu semua ya, karena ini merupakan makanan pokok untuk di sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Di era modern ini, sebagian besar keluarga Indonesia memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Namun, dahulu di daerah yang belum memiliki aliran listrik atau listrik tidak selalu hidup, banyak keluarga atau masyarakat yang memasak nasi dengan cara tradisional. Sebenarnya, memasak nasi secara tradisional tidak sulit, tetapi perlu lebih lama waktu dan perhatian ekstra. Nah, berikut ini bahan dan alat yang digunakan untuk memasak nasi semi tradisional dan modern. Ya, bahannya yang pertama ya, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah tentunya adalah beras ya. Kemudian kita memerlukan air. Nah, untuk alat-alatnya yang digunakan adalah yang pertama baskom, kemudian ada centong kayu, panci ya, panci untuk mengaron nasi, dan dandang ya, dandang atau kukusan ya, atau menggunakan rice cooker untuk menanak nasinya ya. Jadi kalau menggunakan rice cooker tidak perlu lagi diaron terlebih dahulu ya nasinya, berasnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya produk olahan pangan beras menjadi berbagai macam makanan pokok. Produk olahan beras biasanya diolah menjadi makanan nasi putih, baik itu dengan cara diaron lalu dikukus ataupun dimasak dengan rice cooker ya. Hasilnya seperti pada gambar yang tertera di layar ya. Ini untuk masakan nasi dengan hasil dengan dimasak dengan dikukus ya, didandang. Kemudian yang ini nasi yang dimasak dengan menggunakan rice cooker. Nah, di beberapa daerah Indonesia, beras dibuat menjadi berbagai macam produk makanan pokok nasi yang berbeda. Nasi tidak hanya sebagai hidangan biasa yang diletakkan di meja makan dengan ditemani lauk pauk dan sayuran. Olahan nasi seperti nasi uduk, makanan khas Betawi, nasi goreng maupun nasi kuning khas Manado dibungkus daun woka atau sejenis daun lontar dan lainnya. Biasanya dibuat untuk makanan pagi ya. Kreativitas masyarakat Indonesia untuk kuliner olahan dari nasi sebagai makanan pokok patut mendapat acungan jempol sebagai apresiasi. Kuliner Indonesia kaya akan makanan khas olahan dari nasi dan umumnya dimakan di waktu pagi hari. Ya. Nah, ini contoh gambar dari olahan nasi ya. Ada nasi uduk, kemudian nasi jagung khas Madura. Ini terselip ya. Ada nasi uduk ya, kemudian ada nasi goreng dan biasanya ada nasi kuning yang dibungkus dengan daun woka khas Manado. Oke. Selanjutnya pangan serealia yang kedua adalah jagung ya. Nah, biasanya olahannya ini kita sebut sebagai nasi jagung. Kenapa dinamakan nasi jagung? Ya, karena bahan utamanya biji jagung yang dikeringkan. Oke, meskipun begitu, bahan nasi jagung tidak hanya biji jagung saja, melainkan dicampur dengan beras. Nasi jagung menjadi makanan pokok khas penduduk Madura. Nasi jagung sama halnya dengan nasi putih, biasa dimakan dengan lauk pauk lainnya. Sajian nasi jagung biasanya ditemani lauk ikan asin dan rempeyek teri dengan sayur urap,
tumis terong, tumis lodeh, dan tumis cabai hijau. Untuk proses pengolahan pangan nasi jagung tidak jauh berbeda dengan memasak nasi putih seperti biasanya ya. Alat yang digunakan sama dengan alat untuk memasak nasi, memasak beras ya. Tapi bahannya berbeda yaitu beras jagung. Ya. Kalau memasak beras putih itu tadi memasak beras ya, itu menggunakan beras. Kalau memasak nasi jagung itu dia menggunakan beras jagung ya dan air. Nah, proses pengolahan beras jagung pun sama dengan cara menanak nasi. Nah, berikut ini adalah contoh produk olahan dari nasi jagung ya. Produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia nasi jagung ya. Produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia lainnya yaitu jagung bose ya, berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Dan ada juga binte biluhuta atau milu ya, atau jagung siram yang berasal dari Gorontalo. Bagi masyarakat NTT dan Gorontalo, jagung amat disukai karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Konon lebih dapat menahan lapar dan non-kolesterol. Mengolah jagung menjadi jagung bose tidaklah sulit ya. Jagung utuh dipipil, kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung dan alu. Kemudian jagung ditumbuk hingga kulit ari terpisah dari biji jagung. Biji jagung yang sudah tanpa kulit ari dimasak dengan dicampur dengan kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan air kaldu hingga membentuk kaldu air yang mengental seperti bubur. Jagung bose biasanya disajikan dengan lauk dan sayuran, layaknya makanan nasi biasa. Sedangkan untuk milu atau jagung siram, membuatnya juga amat sederhana ya. Milu berbahan dasar jagung yang sudah dipipil, kemudian direbus dengan air dan garam secukupnya, dengan diberi suiran ikan cakalang, parutan kelapa kukus, daun kemangi, daun bawang, bawang goreng, dan jeruk nipis, dan ditemani pula dengan sambal sebagai penyedap. Milu sangat cocok untuk dimakan pagi hari maupun saat cuaca kurang bersahabat, yaitu hujan terus-menerus sehingga bisa menghangatkan badan ya. Nah, itu tadi pengolahan bahan pangan serealia dari beras dan jagung ya. Kemudian kita akan masuk ke pengolahan bahan pangan kacang-kacangan ya. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah sangat digemari masyarakat Indonesia. Berbagai macam olahan pangan dapat dibuat dari kacang tanah. Pada umumnya, kacang tanah dibuat makanan camilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari kacang tanah, ya, dan juga sebagai saus atau bumbu dari suatu olahan pangan seperti bumbu kacang untuk gado-gado, bumbu pecel untuk sayuran pecel, dan bumbu somai dari olahan pangan somai ya. Nih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang hijau. Kita sudah mengetahui ya bahwa kacang hijau ini mengandung banyak vitamin dan banyak manfaat. Demikian pula dalam pengolahannya. Kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai macam kudapan ya. Olahan pangan tradisional dari bahan kacang hijau yang sudah dikenal masyarakat adalah pia ya. Pia atau bapia isi kacang hijau yang rasanya manis dan gurih. Selain itu, ada juga makanan kacang hijau yang sangat digemari oleh tua dan muda sebagai sarapan pagi hari, yaitu bubur kacang hijau. Oke, yang selanjutnya adalah pengolahan umbi. Pangan umbi-umbian sebagai makanan pokok biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh, kopi di sore hari. Umumnya, jika untuk pengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi-umbian seperti umbi kayu atau singkong,
ubi jalar, talas maupun kentang diolah dengan cara direbus atau dikukus. Namun, jika pengolahan pangan sebagai kudapan sore, dari umbi-umbian biasanya divariasikan lebih banyak ya. Nah, berikut ini akan diuraikan contoh pengolahan pangan umbi dari ubi kayu atau singkong yang pengolahannya sedikit berbeda ya. Oke, di sini akan dibahas pengolahan umbi dari ubi kayu ya menjadi tiwul atau nasi tiwul ya. Dimulai dari tahapan perencanaannya. Oke, pada tahapan perencanaan yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu ya. Di daerah Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul, dan daerah tertentu di Lampung menghasilkan ubi kayu atau singkong yang melimpah. Pada masa panen singkong yang melimpah, masyarakat di daerah tersebut mencari alternatif makanan pokok dari ubi kayu dan singkong atau singkong ya. Nah, setelah itu kita menemukan ide atau gagasan ya untuk membuat tiwul dari ubi kayu atau singkong. Untuk membuat tiwul sebagai makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari tepung gaplek atau singkong yang sudah dikupas, lalu dijemur hingga kering, kemudian ditumbuk menjadi tepung ya. Jadi ubi kayu atau singkong ini dikupas dulu dari kulitnya, setelah itu dijemur hingga kering, kemudian baru ditumbuk menjadi tepung ya. Tepungnya dinamakan tepung gaplek ya. Sedangkan ubi kayu yang sudah dijemur sampai kering itu namanya gaplek. Oke, selanjutnya tahapan pelaksanaan dan pembuatan ya. Yang pertama persiapan. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Bahan dan alat dapat diperoleh dengan cara membeli atau meminjam dari teman atau tetangga ya. Bahan-bahan yang digunakan ya, yang diperlukan yang pertama adalah tepung gaplek, kemudian gula Jawa ya, gula Jawa yang dipotong-potong, kemudian dicairkan dengan menggunakan air ya. Alat yang digunakan yang pertama adalah tampah, kemudian kukusan dari anyaman kulit bambu, kemudian selanjutnya dandang ya, dandang untuk kukusan dari anyaman kulit bambu tersebut, dan yang terakhir tungku kayu yang berfungsi sebagai kompor. Kemudian selanjutnya masih di tahapan pelaksanaan atau pembuatan ya, kita masuk ke proses pembuatannya. Bagaimana proses memasak tiwul? Ya, berikut ini adalah tahapan pengolahannya. Yang pertama adalah tepung ubi jalar atau ubi kayu atau singkong diberi campuran air dan gula Jawa. Kemudian diaduk ya, tepung yang bercampur dengan air gula Jawa dengan tangan hingga merata. Selanjutnya diaduk terus hingga tepung dan air gula Jawa tersebut bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Kemudian selanjutnya adonan bahan diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Selanjutnya, adonan bahan tiwul dimasukkan dalam kukusan yang sudah kemudian diberi lubang di tengah adonan agar uap air bisa keluar. Selanjutnya, adonan tersebut dikukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama 30 menit ya. Dan terakhir, siap disajikan di piring atau daun pisang ya. Jangan lupa untuk menutup permukaan kukusan, kemudian dibalikkan. Tiwul hangat tertuang rapi di atas piring dan siap untuk disantap. Nah, untuk penyajiannya, penyajian dan pengemasan ya, tiwul biasanya disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun dengan piring biasa ya, piring makan biasa ya. Ini gambar untuk kudapan tiwul dengan parutan kelapa kukus dan penyajiannya dengan piring anyaman bambu.
Nah, ini untuk gambar tiwul dengan lauk telur dadar, sambal goreng teri, dan sayur bunga dan daun pepaya pedas khas Wonogiri. Disajikan dengan piring dan sendok makan, ya. Jika dibungkus dengan besek anyaman bambu biasanya, ya. Kemudian ini ada contoh tiwul ya yang biasa dikemas menggunakan kemasan tradisional seperti daun pisang, kemudian besek, ya, atau kemasan modernnya dengan menggunakan kertas nasi ya, kertas coklat ya. Oke, selanjutnya tahapan yang selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahapan ini ya, ini adalah akhir pembuatan pengolahan pangan tiwul ya. Di sini kita harus menguji hasil yang sudah dicoba dengan cara mencoba atau merasakan masakan yang sudah kita masak ya. Jadi tiwul yang sudah jadi tadi kita coba atau kita rasakan. Jika ada yang kurang sesuai ya, buat catatan evaluasinya sebagai bahan masukan atau bahan perbaikan nantinya. Nah, selanjutnya jangan lupa dalam proses pengolahan bahan pangan ya, baik itu serealia, kacang-kacangan maupun umbi ya, selalu perhatikan keselamatan kerja ya. Apa saja yang harus diperhatikan ya? Yang pertama adalah kebersihan tempat kerja dan peralatan yang digunakan pada pembuatan ya. Kemudian itu baik saat akan memulai masak ya maupun setelah selesai memasak. Kemudian kebersihan tangan harus diperhatikan pada saat pembuatan adonan tepung tiwul ya. Jadi sebelum memasak ya pastikan kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Memastikan bahwa tangan kalian sudah bersih ya. Kemudian yang selanjutnya jagalah besarnya api saat memasak dengan kayu bakar ya. Dan yang terakhir padamkan api dengan baik saat selesai memasak. Oke ya, itu contoh tahapan pengolahan dari ubi kayu ya menjadi tiwul ya, nasi tiwul. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan penyajian dan pengemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu hidangan makanan adalah cara penyajian makanannya. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur, rasa, bau, dan alat atau kemasan sajian makanan. Ya. Penyajian makanan merupakan salah satu prinsip dari sanitasi dan higienitas makanan. Penyajian makanan yang memenuhi prinsip sanitasi atau higienitas makanan dapat menarik minat konsumen untuk membeli dan merangsang nafsu makannya karena cita rasanya. Oke ya. Kemudian faktor selanjutnya dalam pemilihan makanan adalah cita rasa ya. Sensasi rasa, bau, dan penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli produk makanan karena pengaruh sensorik. Pengaruh sensorik dari cita rasa yaitu rasa, tekstur, dan bau. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah warna dan tekstur atau bentuk. Dengan kualitas makanan yang baik dapat memuaskan konsumen
dalam membelinya. Makanan yang disajikan dengan menarik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain warna, tekstur, atau bentuknya. Dari warna makanan akan dapat dilihat bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek ya. Warna makanan juga dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan tersebut. Selain itu, tekstur makanan yang apabila diraba oleh tangan terasa empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah, akan memberikan rangsangan yang cepat pada panca indera karena dapat dinikmati dengan nyaman. Sebaliknya, jika tekstur makanan berkonsistensi keras, akan memberikan rangsangan yang lambat pada panca indera. Tekstur makanan ditentukan oleh indera perasa, yaitu mulut, karena adanya rangsangan fisik yang ditimbulkan. Selain itu, bentuk makanan yang menarik dan serasi juga pastinya akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Ya. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah alat atau kemasan sajian makanan. Ya. Seseorang yang membeli makanan di restoran kadang makan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Apabila kita makan di restoran atau di rumah makan tradisional, alat yang biasa digunakan dalam menyajikan hidangan makanan biasanya adalah piring makan, sendok garpu, mangkuk untuk sayur, gelas minum, piring-piring penyajian lauk-lauk, dan juga mangkuk kecil untuk cuci tangan. Nah, alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan produk kerajinan tradisional dan juga modern. Nah, ini adalah gambar dari contoh alat penyajian tradisional ya. Yang pertama ada dari anyaman rotan, kemudian anyaman rotan ini berbentuk bakul nasi, kemudian ada tampah ya. Gambar yang kedua ini gambar tampah. Kemudian ada juga piring yang terbuat dari anyaman rotan ya. Kemudian yang selanjutnya penyajian hidangan makanan dari daun ya. Pincuk nasi rames ya, daun pisang, dari daun pisang. Kemudian nasi rames dengan menggunakan daun jati ya sebagai penyajiannya, alat penyajiannya. Kemudian tempe goreng dengan wadah mangkuk dari daun pisang ya. Kemudian yang selanjutnya alat penyajian modern ya, bisa dilihat dari gambar ya. Penyajian hidangan makanan dengan alat modern, yang pertama bubur ayam disajikan secara terpisah untuk setiap jenis racikan lauknya. Kemudian ada gambar sop buntut yang disajikan dengan wadah mangkuk pemanas. Kemudian ini gambar piring dengan pemisahan untuk setiap tempat lauknya ya. Kemudian kemasan tradisional ya. Bisa dilihat dari gambarnya. Kemasan nasi rames daun pisang yang dibatasi antara nasi dan lauk dengan daun pisang juga. Kemudian ada kemasan besek yang disusun ya, disusun nasi. Kemudian nasinya dibungkus daun tersendiri. Kemudian ada dua mangkuk ya untuk lauknya ya, 2 mangkuk dari daun pisang juga. Kemudian ada nasi jamblang khas Cirebon yang dibungkus dengan daun jati ya. Kemudian ada juga kemasan nasi kuning Manado yang dibungkus dengan daun woka. Kemudian yang terakhir ini ada kemasan ketupat ya yang dibungkus dengan menggunakan daun kelapa. Kemudian yang selanjutnya ini ada kemasan modern ya. Bisa dilihat di gambar, ini ada dengan menggunakan tradisional dari kertas coklat ya, karton, kemudian ada styrofoam, menggunakan aluminium ya, menggunakan kantong plastik dan juga plastik keras ya. Kemudian yang selanjutnya gambar penyajian dan kemasan yang dimodifikasi ya. Ini ada kemasan bahan karton yang dimodifikasi dengan plastik keras
penyajian tradisional modern, bahan rotan, ya, bahan rotan kertas coklat untuk nasi rames, dan kemudian ada gambar penyajian nasi pincuk dengan kertas coklat dan daun pisang, ya. Oke, sampai di sini saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Bila ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui grup WA, ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran prakarya untuk kelas 8 pada hari ini, ya, pada pertemuan hari ini. Untuk penugasan nanti akan saya share di grup WA seperti biasa, ya. Untuk teknisnya menggunakan link atau seperti minggu kemarin di foto kemudian dikirimkan ke WA pribadi. Nanti akan saya share di grup WA, ya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.